Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Farhani dengan NIM 231420 dari kelas PBSI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari pelajaran manajemen. Jadi ada dua soal, yaitu yang pertama, jelaskan 6 prinsip dan metode pengawasan yang digunakan oleh bank. Yang kedua yaitu jelaskan mengapa didirikannya lembaga keuangan syariah dan jelaskan operasionalisasi lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 dulu. Yang pertama yaitu menjelaskan 6 prinsip dan metode pengawasan yang digunakan oleh bank. Jadi di sini tuh ada 6 prinsip dan metode. Jadi yang pertama itu pengaturan atau regulasi, yang kedua yaitu pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision, yang ketiga yaitu pengawasan secara langsung atau on-site supervision, yang keempat yaitu kontak atau komunikasi teratur, yang kelima yaitu tindakan remedial atau sanksi, yang keenam yaitu adanya kerjasama dengan otoritas pengawas dengan negara lain. Di sini saya akan menjelaskan yang pertamanya dulu dari pengaturan atau regulasi. Jadi pengaturan ini itu dilakukan di awal. Jadi kayak misalnya kita tuh mau ngediriin lembaga keuangan, itu kayak kita tuh harus izin dulu, kayak terus pemilik dan pengawasnya itu harus tetap dipercaya, terus modalnya cukup, terus manajemennya juga harus manajemen yang profesional, karena ini kan masalah uang ya, jadi masalah uang tuh sensitif, jadi semuanya itu harus ahli gitu. Terus kayak bisa ngatur antara yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan di bank, terus punya catatan laporan keuangan yang rapi dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision. Jadi di sini itu pengawasnya ini itu cuman kayak nerima laporan dari bank-bank lain gitu. Jadi semua laporan dikumpulin, diperiksa tanpa harus terjun langsung. Terus biasanya laporan ini itu dalam berbentuk laporan keuangan atau enggak laporan likuiditas dan lain-lain. Terus tujuannya itu agar kayak misalnya si bank ini itu mematuhi peraturan atau ada masalah-masalah yang tersembunyi gitu kan. Terus kalau misalnya ada laporan yang menjanggal, itu bisa klarifikasi atau bisa ditindaklanjuti. Terus yang ketiga yaitu ada laporan secara langsung, pengawasan secara langsung atau on-site supervision. Jadi yang ketiga ini tuh, jadi si pengawas ini terjun langsung ke bank-bank buat mastiin kalau misalnya laporan yang dikiriminnya itu sesuai atau tidak, benar atau tidak. Terus biasanya si pengawas ini tuh memeriksanya itu setahun sekali atau bisa disebut dengan pemeriksaan umum. Terus akuntan publik itu juga biasanya dia terjun buat meriksa setiap di akhir tahun biasanya. Kalau misalnya ada laporan yang menjanggal atau laporan yang tidak sesuai gitu, itu tuh bisa diadakannya meeting dengan bank tersebut, dengan akuntan publik dan dengan pengawas yang lain. Terus yang keempat yaitu ada komunikasi yang teratur. Jadi lembaga bank ini nih harus bermeeting, harus sering-sering berkomunikasi dengan pengawasnya gitu. Jadi biar si pengawasnya ini tahu kayak kinerjanya gimana, konsistensinya gimana gitu. Jadi biar tahu gitu. Terus yang kelima yaitu ada tindakan remedial atau sanksi. Jadi tindakan remedial atau sanksi ini kan biasanya kalau misalnya bank itu ada masalah gitu, kayak ada itu biasanya kan kayak pasti dikenakan sanksi kan. Jadi ada sanksi yang kecil, ada sanksi yang ringan atau ada sanksi yang berat gitu, sesuai dengan permasalahannya gitu. Terus kayak misalnya
ada juga apa namanya, lembaga keuangan bank sentral itu turun, jadi kayak buat ngebantuin bank-bank yang lagi kesulitan, atau bank-bank yang lagi hampir mau bangkrut gitu, biar nggak bangkrut. Terus ada juga lembaga penjamin simpanan, itu juga biasanya membantu bank-bank agar uang-uang nasabah ini tetap aman kalau misalnya bank itu sudah mau hampir bangkrut. Terus yang ke 6 yaitu ada kerjasama dengan bank negara luar gitu. Jadi di tujuannya itu dibuatnya ini tuh kayak misalnya kita tuh bisa dapat informasi yang lebih lanjut gitu, agar dan bisa tahu strategi, bisa belajar dengan bank negara-negara lain biar kita juga bisa maju gitu. Terus yang kedua di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa didirikannya lembaga keuangan syariah dan mengapa dan sebutkan operasionalisasi di lembaga keuangan syariah. Jadi tujuan dibuatnya lembaga keuangan syariah ini buat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan di bidang ekonomi syariah gitu. Terus kayak misalnya juga agar menjauhkan nih umat-umat Islam dari kayak transaksi-transaksi yang tidak baik atau tidak benar gitu, kayak misalnya dengan riba atau dengan bunga, terus dengan judi atau dengan spekulasi yang berlebihan dan lain-lain. Jadi gitu. Terus operasionalisasinya itu ada 4, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kemitraan, yang ketiga yaitu transparansi, yang keempat yaitu universal. Jadi yang pertama itu keadilan. Jadi kayak misalnya harus adil, kayak misalnya dia tuh ngasih dulu modalnya berapa, jadi dia tuh harus dapat apa ya, kayak dapat timbal balik, kita harus juga rata, nggak bisa disamain sama rata sama orang yang ngasih modalnya kecil gitu. Terus yang kedua yaitu adanya kemitraan. Jadi kayak lembaga keuangan sama nasabah ini tuh setara, nggak ada atas bawah, itu nggak ada. Jadi kayak kan kita sama-sama kayak mencari keuntungan gitu, jadi sama-sama mencari keuntungan, sama-sama mencari itulah gitu, jadi kayak harus setara gitu. Terus yang ketiga yaitu transparansi. Jadi transparansi itu kayak bisa dibuka atau diakses oleh investor atau nasabah yang lainnya. Jadi kayak tahu gitu mana keuntungannya, mana kerugiannya, jadi uang dia tuh dipakai buat apa. Jadi semuanya terbuka gitu, nggak ada yang tertutup. Jadi kita tuh tahu kayak dipakai buat apa gitu, kita untung atau rugi, jadi kita tahu. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu ada universal. Jadi ini kan namanya lembaga keuangan syariah ya, jadi syariah, jadi seharusnya kan Islam gitu kan, tapi ini tuh bisa terbuka untuk umum atau dari ras, agama, suku manapun itu bisa menggunakan, tapi satu syarat, dengan prinsip Islam. Jadi gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.